Selamat siang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Mario Iskandar, Terence Davies, dan Lucky Rafael Wijaya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Docker. Nah, selama bertahun-tahun, banyak developer selalu menghadapi masalah seperti aplikasinya berjalan di komputer saya, tapi kok error di server. Nah, masalahnya ini muncul karena perbedaan environment antara development dan production. Misalnya versi library yang berbeda, konfigurasi server yang berbeda, atau mungkin sistem OS-nya yang tidak compatible. Nah, Docker hadir sebagai solusi untuk membungkus seluruh aplikasi beserta environment dan dependensinya ke dalam suatu kontainer. Oke. Sekarang kita akan membahas mengenai Docker sendiri itu apa. Jadi Docker adalah sebuah open source platform yang membantu kita membuat, mengemas, dan menjalankan aplikasi dalam unit terisolasi yang disebut kontainer. Nah, satu kontainer ini berisi semua hal yang diperlukan oleh aplikasi untuk berjalan, misalnya source code-nya, library atau dependensi, dan sistem tools dan konfigurasinya. Jika dianalogikan, maka kita dapat membayangkan bahwa aplikasi kita seperti makanan dan kontainer seperti kotak makan siang. Jadi kita bisa membawanya kemana saja tanpa harus khawatir apakah di tempat selanjutnya kita mempunyai piring, sendok, atau microwave. Karena sebenarnya semuanya sudah disiapkan di dalamnya. Nah, karena sifatnya ringan dan portable, Docker menjadi sangat populer di kalangan developer dan DevOps. Oke, oke. Next, Docker menawarkan 4 hal utama, yaitu simplified deployment, yaitu proses deploy aplikasi jadi jauh lebih mudah dan cepat. Karena kontainer sudah mempunyai semua kebutuhan aplikasi, kita tidak perlu lagi mengatur environment setiap kali kita pindah server. Lalu isolation, jadi setiap kontainer dapat berjalan sendiri-sendiri dan tidak berbagi resource secara langsung. Artinya suatu aplikasi crash tidak akan mempengaruhi yang lainnya. Lalu portability, yaitu kontainer bisa dijalankan di mana saja, eh, walaupun di environment yang berbeda. Efisiensi, yaitu jika dibandingkan dengan VM atau virtual machine, kontainer lebih ringan karena tidak membutuhkan sistem OS secara full. Satu server bisa menjalankan banyak kontainer dengan efisiensi yang tinggi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kegunaan Docker sendiri. Dari segi software development, developer dapat memastikan aplikasi berjalan dengan konsisten di berbagai environment. Jadi hanya cukup untuk membuat satu image, lalu bisa dibagikan ke semua tim. Lalu untuk microservices architecture, yaitu dalam arsitektur microservice, setiap service dapat dibuat mandiri, dan Docker ini cocok karena setiap service bisa dijalankan dalam kontainer yang terpisah. Lalu CI/CD, Docker dapat membantu untuk proses CI/CD dan mengotomatiskan build dan testing. Lalu ada juga cloud applications, yaitu seperti platform cloud seperti AWS, GCP, dan Azure, mendukung Docker untuk scaling dan deployment. Lalu ada juga local testing, jadi kita dapat membuat lingkungan testing lokal yang sangat mirip dengan production tanpa harus pakai server mahal. Oke. Selanjutnya untuk implementasinya. Sekarang kita akan membahas bagian teknisnya terlebih dahulu, bagaimana Docker bekerja. Pertama ada Docker Engine. Jadi ini adalah service utama yang berjalan di sistem kita. Engine bertugas untuk membuat dan menjalankan kontainer. Lalu ada image. Image adalah blueprint atau template dari kontainer. Biasa kita buat image dari file yang disebut dengan Docker file. Kemudian ada kontainer, yaitu instance aktif dari image-nya sendiri. Jadi kalau dianalogikan, kalau image itu seperti sebuah resep makanan, maka kontainer itu adalah hasilnya. Nah, kemudian ada Docker Hub. Docker Hub ini merupakan layanan cloud tempat kita menyimpan dan membagikan Docker image. Jadi kita bisa menarik suatu image atau kita melakukan push image kita sendiri ke dalam Docker Hub-nya. Lalu untuk underlying teknologinya, Docker menggunakan fitur Linux seperti namespaces dan C groups untuk membatasi resources. Nah, teknologi ini membuat kontainer bekerja seperti proses mandiri ya, tanpa overhead besar seperti VM. Nah, jika kita lihat ada gambar di bawah, ini ada dari Docker file, di-build menjadi Docker image, dan di-run di Docker container. Jadi sebenarnya untuk alur utama kerjanya ini bisa kita mulai dari Docker file-nya.
Nah, jadi Docker file ini yang berisi semua instruksi atau resep untuk membangun aplikasinya. Dari Docker file ini, kita dapat membuat sebuah Docker image yang berfungsi sebagai semacam blueprint yang siap dipakai dan immutable. Nah, kemudian kita dapat menjalankan image itu menjadi sebuah instance yang aktif ya di dalam sebuah Docker kontainernya sendiri. Baik, untuk bagian ini, kita mulai dengan cara pengaturan dan instalasi Docker. Pertama, masuk ke situs docker.com/product/docker strip desktop, lalu hover kepada tombol download Docker Desktop, dan pilih sesuai operating system yang kamu gunakan. Di sini terdapat Mac, Windows, dan Linux. Sekarang, setelah downloadnya sudah selesai, kita tinggal run installernya, lalu changes. Di sini untuk konfigurasi hanya ada untuk buat shortcut, jadi kita bisa langsung lanjut saja. Sekarang tinggal tunggu installernya selesai. Setelah instalasi selesai, tinggal close saja. Lalu kita tinggal run Docker Desktop. Accept Service Agreement-nya. Untuk masuk ke dalam Docker Desktop, kita perlu sebuah akun. Akunnya bisa menggunakan Google, GitHub, atau dengan membuat akun Docker. Saat login, akan ada sebuah survei. Ini kita bisa langsung skip. Dan sekarang, instalasi Docker Desktop selesai, dan kita bisa memulai menggunakan Docker Desktop. Pertama-tama, kita buka dulu sebuah terminal, bisa melalui terminal dalam Docker, atau kita juga bisa membuka sebuah command prompt. Di sini kita bisa menjalankan command-command untuk Docker. Pertama, kita akan coba untuk pull sebuah image dari Docker Hub ke mesin kita. Kita akan coba menggunakan Docker pull Ubuntu. Lalu setelah pullnya selesai, kita bisa cek menggunakan command Docker images. Dan sekarang lihat, di sini sudah tampil Ubuntu. Setelah itu kita coba run menggunakan command docker run. Di sini kita tambahkan strip IT untuk membuat sebuah interaktif terminal. Lalu nama image-nya. Jadi kita barusan membangun kontainer menggunakan Docker berdasarkan image Ubuntu tadi. Kita bisa coba menggunakannya seperti dengan go hello. Ini akan memberikan output hello. Kita juga bisa cek kontainer yang sedang berjalan. Pertama buka dulu terminal baru. Lalu kita menggunakan command docker ps. Di sini kita lihat kontainer Ubuntu yang sedang running. Kembali lagi ke terminal sebelumnya. Di sini kontainer untuk Ubuntu masih berjalan. Untuk keluar dari kontainer, kita bisa tekan Ctrl plus D. Sekarang kita kembali lagi ke host terminalnya. Oke, buat komen selanjutnya itu ada komen rm atau remove. Jadi ini tuh digunakan buat ngelakuin remove ke
satu atau lebih kontainer gitu. Nah, ini contohnya di sini kalau aku punya kontainer yang misalnya aku nggak pakai gitu. Kayak contoh ada ini ya forum website. Nah, ini aku bisa ngelakuin docker rm, lalu bisa aku hapus aja kontainer ini pakai ID-nya gitu. Berarti yang ini aku copy aja terus aku paste, bakal hilang. Terus nextnya itu ada RMI atau remove image. Nah, ini sama kayak sebelumnya, cuman dia dilakuinnya buat image gitu. Kayak contoh di sini kalau aku lakuin docker image ls, misal di sini aku mau hapus yang ini ya, pocket pair. Ya cari ya pocket pairnya, aku tinggal copy aja. Terus aku tinggal lakuin docker rmi lalu aku paste namanya. Nah, ini jadi tuh sebenarnya secara default itu bakal ambil yang latest ya. Cuman kan di sini kan pocket pair kita itu kan versinya nggak latest ya, tapi yang versi ini. Jadi kalau mau lakuin ke versi yang spesifik, kita bisa kasih aja trik 2 di sini, terus tinggal copy lagi aja versinya, lalu di paste gitu. Dia bakal kehapus. Kemudian nextnya itu ada docker build. Jadi ini tuh buat nge-build dari sebuah docker project ya, sebuah project yang ada docker file dan ada docker compose-nya. Nah, ini buat contoh aku bakal ke folder public, ke folder www, lalu ke remote loader service. Nah, ini dia kan ada docker file dan docker compose ya, berarti kita bisa lakuin build di sini gitu. Kita tinggal lakuin aja docker build terus klik 2 slash. Dia bakal nge-build. Kemudian nextnya itu ada docker save. Jadi ini tuh digunakan untuk melakukan save pada sebuah image dalam bentuk file gitu. File itu file tar. Nah, jadi buat ngelakuinnya di sini aku bakal cek dulu ya image aku ada apa aja. Oke, paling di sini aku bakal coba buat ngelakuin save ke image engine X. Jadi aku bakal lakuin docker save, lalu nginx, bakal save ke nginx.tar. Jangan lupa dikasih flag O buat output. Ini kalau aku coba ls, dia bakal ada file nginx.tar sekarang. Gitu. Buat nextnya di sini kita ada docker push. Nah, jadi docker push itu tuh buat nge-push sebuah image ke sebuah docker registry. Nah, ini aku nggak bisa kasih contoh karena di sini tuh aku nggak punya docker registry-nya. Jadi docker registry itu apa? Itu ibaratnya kayak sebuah OneDrive itu kayak Google Drive. Cuman dia tuh buat docker gitu, khusus buat nyimpen docker image. Jadi ibaratnya kayak kita nge-push image kita ke cloud lah gitu. Lalu ada docker inspect. Ini tuh buat ngelihat status dari sebuah docker container yang sedang running gitu. Kayak contoh di sini aku misal lakuin docker PS Vita. Contoh di sini aku mau lakuin inspect ke misal ini ya si Yoribot app. Nah, ini aku tinggal lakuin aja docker inspect. Lalu ini bisa ID atau nggak bisa pakai namanya gitu. Berarti di sini namanya itu Yoribot. Kita tinggal masukin aja di sini Yoribot. Docker. Oh, ada sedikit typo di sini. Nah, bakal muncul nih semua status, semua status network, terus ada status environment juga ada, terus juga ada driver dan lain-lain gitu. Intinya semua yang berkaitan tentang kontainer tuh bakal di show. Nah, terus kemudian ada docker exec. Jadi ini tuh buat ngelakuin eksekusi sebuah komen ya, sebuah komen ke dalam docker container gitu. Ini paling aku bakal lakuin docker exec ke kontainer yang si Yoribot. Aku mau kasih komen dash. Nah, ini aku jadi
masuk ke shell si Yoribot ya, pakai command exec itu. Jadi ini sih biasa dipakai buat masuk ke shell sih, atau enggak kayak buat ngejalanin command lainnya gitu. Tapi kalau mau jalanin command lain tuh biasa harus di-setup dulu gitu di kontainernya. Buat next-nya harusnya itu aja sih buat presentasi dari kelompok kita tentang cara pakai Docker.